kita hadrohkan, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada al-musannif dari kitab al-Imam al-Allama Ahmad bin al-Husain asy-Syahir bi Abi Syuja, ghafarallahu dzunubahu wa wasi' kubrahu wa adkhilil jannata maswahu. Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslon, pembahasan lagi. Wa faraidul ghusli, dan fardu-fardunya mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi, salah satu asya, ada 3 perkara. Fardunya wudu, fardun. Kalau fardu itu, kalau memang tidak ada fardu tersebut, maka tidak bisa sah mandinya ya. Salah satu asya, ada 3 hal, maka wajib kita lakukan kalau memang kita mau mandi besar, mau mandi jinabat. Apa itu fardu-fardunya mandi? An-niyatu, niat. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat mandi jinabat untuk menghilangkan hadas besar, karena memang ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah dihilangkan dengan wudu, kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi. Kemarin hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar kita sudah membahasnya. Di antaranya adalah haid, nifas, kemudian berhubungan suami istri, semuanya wajib mandi. Kemudian keluar sperma dan lain sebagainya, kita sudah membahasnya. Pertama adalah wajib niat. Seorang tanpa niat maka tidak bisa. Berarti niatnya wajib dilakukan sebelum dia membasuh tubuhnya atau menyiram tubuhnya dengan air. Kalau setelah itu, maka tidak sah mandinya, harus mengulangi lagi. Andaikan misalkan lupa di tengah, maka wajib langsung niat dan langsung diguyur lagi air. Sekiranya dia sudah membasahi seluruh tubuh, maka itu sudah sah. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Ingkanat ala badanihi, jika memang dalam badannya ada najis. Wa izalatun najasati, izalah, zala yazalu, menghilangkan, hilang ya. Izalatun najasah berarti menghilangkan najis. Ingkanat, jika memang ada najis tersebut, ala badanihi, dalam badannya. Menghilangkan najis-najis dulu ya, yang ada di dalam badannya. Setelah itu wa isalul ma'i, dan mendatangkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, sya'run rambut, wal basyarati, dan kulit. Wajib seluruh rambut dan kulit basah semuanya. Kalau memang tidak basah maka tidak sah mandinya. Berarti teman-teman semuanya, kalau memang itu mandinya adalah di bak, pastikan baknya itu adalah 2 kulah ya, yang berisi 250 liter. Kita sudah membahasnya beberapa saat yang lalu. Kalau memang kurang dari 2 kulah, maka kena cipratan dari tubuh kita, itu dinamakan sebagai air
mustakmal. Kalau kita cedok lagi maka tidak boleh. Seperti halnya kalau kita memang mandi di sebuah bejana yang kecil atau ember yang kecil, maka itu belum ada 2 kula. Artinya bagaimana kalau memang kita nyedok dari situ, berhati-hati jangan sampai air yang sudah kita basahkan ke tubuh kita nyiprat lagi ke dalam air tersebut, menjadikan mustakmal. Kalau memang seperti itu, saya sarankan ngocor dulu, niat dulu, kemudian ngocor dari keran, ya, basahi seluruh tubuh, baru mandi dari bak yang belum ada 2 kula tersebut, sehingga itu sah namanya teman-teman semuanya. Sekali lagi niat dulu, kemudian dibasahi dari keran, ya, keran itu kan nggak akan mustakmal, ya, karena keran kan ngocor terus, ya, mendatangi yang ada najisnya, mendatangi tubuh. Tapi kalau misalkan air yang ada di dalam ember itu kena cipratan, otomatis mustakmal teman-teman. Ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian wasunanuhu, adapun sunah-sunahnya mandi, khamsatu asya, ada 5 perkara. Pertama adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah, wal wudu'u, dan wudu, qablahu, sebelum mandi wudu dulu, sunnahnya seperti itu. Tapi jarang kita lakukan, ya, sebelum mandi wudu dulu. Habis itu kalau mandi wudu dulu, nanti kena kepegang alat kelamin gimana Pak? Wudu lagi nanti setelah mandi. Biasanya saya lakukan setelah mandi. Setelah mandi wudu lagi. Atas niyatu wal wudu'u qablahu, sebelumnya. Wa imrarul yadi, dan menggosokkan tangan. Imrarul yadi, dan menggosokkan tangan, alal jasadi, ke tubuh. Wal muwalatu, dan terus menerus, tidak ada jeda satu sama lain. Wal muwalatu, dan terus menerus atau tidak ada jeda. Wa taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Ini pada mandi, bukan pada sholat. Sekali lagi, kemarin saya sudah membahasnya. Faslon, pembahasan lagi ini. Wal ightisalatul masnunatu, dan mandi-mandi yang disunahkan. Apa itu mandi-mandi yang disunahkan? Ini sunnah, ya, bukan wajib. Kalau wajib sudah kita bahas. Sab'atu asyara ghuslan, ada 17 mandi. Ghuslan, mandi, ada 17. Pertama, ghuslul jumu'ati. Yang benar adalah jumu'ah, bukan Jumat, ya. Susah mengatakan jumu'ah, jadinya Jumat. Kemana? Jumatan, kan gitu. Kamu nggak Jumatan, nah, harusnya adalah jumu'ah, yaumul jumu'ah. Yang bahasa Arabnya seperti itu. Orang kita, orang Jawa, susah mengatakan jumu'ah, jadinya Jumat, Jumatan. Kemudian sayyidati, ya, susah mengatakan ya sayyidati, wahai sayyidati, maka mengatakan siti. Faizah, susah mengatakan faizah, jadinya faijah. Seperti itu. Dari Arab semuanya ternyata, ya. Ini kawan-kawan semuanya banyak sekali bahasa-bahasa Jawa yang sebenarnya diarabkan dari bahasa Arab. Kemudian wal ightisalatul masnunatu, ada 17. Pertama, mandi Jumat. Sebelum Jumatan disunahkan untuk mandi. Sunnah ini teman-teman semuanya. Baik, ya. Kemudian pakai wewangi. Setelah itu baru menuju ke masjid. Kita disunahkan untuk pakai wewangi.
Untuk perempuan bagaimana Ustadz? Boleh-boleh saja, asalkan tidak menjadikan fitnah terhadap orang lain. Fitnah itu seperti apa? Fitnah itu adalah kerusakan, bukan fitnah dia memfitnahku, tidak. Dia mendakwaku, tidak. Fitnah itu menjadikan orang lain itu fitnah artinya kerusakan, intinya seperti itu. Jika memang kita memakai wewangian tercium dari 3 meter, kemudian laki-laki yang mencium tubuh perempuan yang mewangian tersebut akan tumbuh nafsu syahwat, maka ini yang tidak boleh. Jadi sewajarnya saja kalau memang wewangian untuk perempuan yang belum menikah. Kalau memang sudah menikah tidak mengapa, karena memang untuk suaminya sendiri. Seperti itu. Karena memang banyakkan perempuan kalau sudah menikah itu keluar rumah baru dandan ya. Untuk di rumah Masya Allah ora tawatu sampai telung dino misalkan. Baru keluar rumah dandannya rapinya luar biasa. Kemana mah? Kondangan ya Masya Allah. Gelangnya dipakai semuanya, Masya Allah. Jadi kalau di tempat ibu-ibu, jam berapa ya? Pengen menunjukkan gelangnya yang keren, tapi itu satu kilo dibawa semuanya. Nah ini biasanya seperti itu ibu-ibu ya. Atau kok panas ya? Pengen menunjukkan kalungnya segede bandol itu ya teman-teman semuanya. Panas ya, padahal kerudungnya sebenarnya nggak panas ya, kan ASEAN, padahal ASEAN ya, itu pengen menunjukkan bahwa dirinya itu punya kalung yang begitu besar yang tersimpan di belakang kerudung seperti itu. Biasanya ibu-ibu seperti itu, jangan sampai jadi ibu-ibu yang seperti itu teman-teman. Biarlah orang kalau kaya itu tidak terlihat dari penampilannya ya. Kekayaan orang yang benar-benar kaya itu tidak menampilkan kekayaan biasanya. Coba lihat orang-orang kaya dunia itu tidak menampilkan kekayaan, dari penampilannya saja tidak menampakkan, tapi dia punya jet ya, mobilnya mewah-mewah ya, tapi yang dipakai biasa-biasa saja. Yang pemilik Facebook, kemudian pemilik Tesla itu kan orangnya biasa-biasa saja. Kalau misalkan kemana-mana itu tidak tampak bahwa dia itu adalah orang kaya. Nah, orang yang sok kaya itu biasanya baru menampilkan kekayaannya. Kemudian Jumat ya, wal idaini, dan mandi Id adalah 2 Id ya, 2 Id berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah. Wal istisqa, dan sholat istisqa sunnah. Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Bagi yang haid pun tetap sunnah untuk keluar ke masjid menuju tempat sholat Id, baik itu di lapangan ataupun di masjid, sunnah dia meskipun haid. Anak-anak kecil juga diajak setahun sekali saja. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha juga setahun sekali. Nangis-nangis pun tidak mengapa, nanti ditenangkan saja oleh ibunya. Ini sunnah untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa, dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau memang sudah Oktober nanti ternyata tidak kunjung hujan sampai masuk Oktober November ya, masuk bulan November nggak ada hujan, biasanya akan melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Kemudian wal khusuf, dan sholat gerhana matahari, wal khusuf, dan gerhana bulan, khusuf wal khusuf. Ini kawan-kawan, khusuf itu, khusuf adalah lil qamari, khusuf adalah lil qamari. Untuk gerhana bulan itu adalah khusuf. Khusuf adalah
lisyamsi untuk gerhana matahari syamsun. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi setelah memandikan orang mati. Wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, setelah memandikan orang mati. Ini kawan-kawan, sunnah orang tua kita meninggal, sunnahnya adalah kita yang memulasara jenazahnya. Karena kita masih ingat setiap hari dulu yang memandikan kita adalah orang tua kita. Selayaknya kita memandikannya setelah beliau tiada nanti, sudah tidak bisa apa-apa. Jangan orang lain yang memandikannya. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Jangan orang lain, setidaknya kita yang memandikan. Nanti takutnya orang lain itu ada tumbuh rasa iri dalam hatinya. Matilah dia. Ketika waktu memandikan jenazah, pakailah sikat WC dibawanya pula, ya kan? Mati kau sekarang, pakai sikat WC. Maka ini jangan sampai terjadi. Silahkan, ya, yang memandikan adalah kita sebagai putra putrinya. Jangan merasa bahwa itu adalah orang asing, kemudian kita bisa membayar orang lain. Tidak, bukan masalah bayaran teman-teman semuanya, tapi masalah bagaimana kasih sayang orang tua kita curahkan semuanya saat beliau meninggal, ya, kita yang memulasara jenazahnya. Maka ini harus tahu bagaimana memulasarakan jenazah, ya. Nah, ini nanti kapan-kapan kalau memang sudah sampai ke memandikan jenazah, tentang memulasarakan jenazah, saya akan praktekkan bagaimana mengkafani jenazah, ya. Baik, lanjut lagi. Wal kafiru idza aslama, dan orang kafir saat dia masuk Islam. Wal kafiru, dan orang kafir idza aslama, ketika masuk Islam. Wal majnunu, dan orang gila. Orang gila, setelah gila dia, setelah stres, sunnah setelah itu mandi. Wal mughma alaih, dan orang ayan. Mughma alaih itu adalah orang ayan. Ayan tahu teman-teman? Tiba-tiba jatuh, kemudian mulutnya berbusa. Biasanya ada kerusakan di dalam otaknya, sehingga otak itu kemudian mempengaruhi kesadaran dirinya. Akhirnya kalau memang dia itu berpikir hal-hal yang berat, maka dirinya tidak kuat, jatuhlah dia. Kemudian guling-guling keluar busanya. Ini adalah mughma alaih, orang yang ayan. Orang yang ayan ini setelah sembuh dari ayannya, sadar dia, maka sunnahnya adalah mandi. Seperti itu. Ini nauzubillah, semoga keluarga kita dan keluarga kita tidak diberikan cobaan ayan. Zaman dahulu sudah ada, Ustaz, ada. Di sebuah hadis disebutkan, ya, wahai Rasul, saya adalah orang yang ayan. Setiap penyakit saya sembuh, setiap penyakit saya kambuh, maka aurat saya terbuka. Wahai Rasul, apakah engkau dapat mendoakanku agar aku sembuh? Rasul menjawab, aku bisa mendoakanmu, tapi kalau engkau menerima cobaan dari Allah ini dengan baik, dengan sabar, maka fa'alaiki al-jannah, maka bagimu surga. Nah, ini kawan-kawan semuanya, didoakan Rasul. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, wahai Rasul, sudah bagiku surga saja, aku akan sabar dengan penyakit ini, tapi doakan setiap kali aku ayan, maka auratku tidak terbuka. Disitulah kemudian Rasul berdoa kepada Allah,
agar setiap kali beliau ayan, ya, maka tidak terbuka auratnya. Ini menunjukkan apa teman-teman semuanya? Orang yang sabar baginya surga, dan meninggalnya orang tersebut adalah karena ayan. Seperti itu di akhir hidupnya. Itu adalah sahabiah, seorang perempuan sahabat. Dan Rasul mengatakan, engkau pengen tahu ciri-ciri orang yang masuk surga? Diantaranya adalah perempuan itu yang disebutkan, orang yang sabar. Dengan kesabarannya menerima cobaan dari Allah, apapun cobaan itu, intinya adalah menguji agar keimanan kita kuat tidak menerimanya. Setiap orang mempunyai cobaan masing-masing. Kalau tidak dicoba pada diri kita, keluarga kita, pasti itu teman-teman semuanya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Ya, kadang dirinya bagus, keluarganya bagus, tapi tetangga-tangganya kurang baik terhadap dirinya. Maka ini adalah ujian. Kadang dirinya bagus, tapi keluarganya yang menjadi ujian bagi dirinya. Mertuanya jahatnya luar biasa, kayak film Indosiar, diusir-usir dan lain sebagainya. Ya, ini kawan-kawan semuanya, ini adalah ujian kita bersama. Di dunia ini adalah ujian, tempatnya ujian. Ya, tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, maha berkah Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian untuk kita semuanya. Ujian hidup ini merupakan ujian, mati pun ujian nanti. Kematian adalah ujian untuk kita ataupun untuk keluarga kita. Maka kawan-kawan semuanya yang tidak siap dengan ujian, nggak usah hidup di dunia ini. Kita hidup harus siap diuji. Ya, semangat hidup ini, semangat optimis terus. Jangan sampai pesimis dalam kehidupan ini. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian ghuslul wal majnun wal mughna alai idza afaqa, ketika sembuh, saat sembuh, ya, dua-duanya sembuh, maka mandi adalah sunnah. Wa ghuslu, dan mandi indal ihrami, ketika melaksanakan ihram, walidukhuli makkata, dan saat masuk kota Makkah. Ini saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin ada yang sudah berangkat haji tahun ini, sudah berangkat, ya, atau dosen-dosen kita beberapa ada yang sudah berangkat, ya, ke Makkah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah dimulai tanggal 8 Zulhijjah, tepatnya sebenarnya 9 Zulhijjah, tidak di hari yang lain, ya. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, hanya itu saja teman-teman semua. 9 itu adalah wukuf di Arafah, ya, sudah memakai pakaian ihram dia. Setelah itu wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya dia ke Muzdalifah untuk ambil kerikil, ya. Setelah ambil kerikil dan bermalam di tempat namanya Muzdalifah, paginya dia menuju ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Ada di Mina itu tempat namanya Mina, itu ada namanya sumur Aqabah, Ula dan Wusta. Ula, Wusta, Aqabah. Ulya tidak ada, ya. Ulya tidak ada. Ula, Wusta, Aqabah. Ini bukan kelas, ya. Jadi Ulya Ustaz harusnya. Bukan. Ula, Wusta, Aqabah. 3 sumur. Yang tanggal 10 itu saat kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, para jamaah haji melempar jumroh di Aqabah. Setelah selesai dari Aqabah, kembali lagi ke Masjidil Haram
untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf namanya tawaf ifadah karena ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib. Tawaf wajibnya termasuk adalah tawaf ifadah. Kemudian sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, ya. Ini adalah fardu wajib dilaksanakan. Wukuf juga wajib. Kemudian baru setelah dari tawaf, kemudian sa'i, menuju ke Mina lagi bermalam selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13 di Mina untuk melaksanakan lempar jumrah, ula, wusta, akobah. Kalau tanggal 10 tadi cuma akobah, maka tanggal 11, 12, 13 ula, wusta, akobah. Ula, wusta, akobah. Ula, wusta, akobah. Sampai di sini paham? Selesai itu baru tahallul, selesailah pelaksanaan ibadah haji. Jadi haji itu cuma 6 hari tapi sangat melelahkan sekali. Makanya haji itu adalah pemungkas atau penutup dari amal ibadah yang lain, ya. Ada ibadah yang namanya ibadah maliyah. Ibadah apa teman-teman semuanya? Maliyah. Mal itu apa? Mal, harta benda kita keluar, seperti halnya sedekah, zakat, infak, wakaf dan lain sebagainya. Ini adalah maliyah. Biasanya kawan-kawan tidak bisa membedakan antara maliyah dengan moliyah. Mol itu ke mall ya maksudnya, ya. Mal itu adalah harta. Maliyah, hartanya keluar. Ada namanya ibadah yang bertumpu dengan badaniyah. Ibadah badaniyah seperti halnya sholat, puasa dan lain sebagainya. Ada yang namanya qalbiyah seperti halnya zikir, ya, niat sholat, niat puasa dan lain sebagainya. Ini adalah qalbiyah. Tapi yang namanya ibadah haji itu adalah menutup atau menggabungkan kolaborasi seluruh ibadah yang ada. Maliyah dia, qalbiyah dia, kemudian jasadiyah dia. Hartanya terkuras, mahal sekarang haji, kemudian menunggunya lama, jasadnya harus kuat, hatinya juga sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya niat haji, labbaik Allahu hajjan wa umratu biha. Ya Allah, saya niat haji hanya untukmu ya Allah, bukan untuk dieluk-elukan di kampung. Kalau pulang sampai ke kampung nanti dipanggil sebagai Bu Hajah, Pak Kaji, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah, dia yakin balasan hajian mabruran itu adalah surganya. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang haji mabrur maka tidak ada balasan kecuali surga. Ini adalah haji, teman-teman semuanya, yang harus kita ketahui bersama. Kemudian berikutnya walil wukuf, dan karena wukuf di Arafah. Bi Arafah tadi, Arafah, wukuf di Arafah tadi sudah saya sampaikan di tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti, dan karena mabit di Musdalifah malam ke-10 setelah dari wukuf di Arafah, itu namanya Musdalifah. Mabit, menginap di Musdalifah. Wali ramil jamaratis salasi, dan karena lempar jumroh 3, lempar jumroh ula, wusta, akobah. Ramyun, melempar. Jimar adalah dari kata jumroton, jamak taksirnya adalah jimar, al-jimar. As-salasi, yang 3, karena lempar jumroh 3, ula, wusta, akobah. Wat tawafu, dan karena tawaf, lisa'yi, untuk sa'i, tawaf dan untuk sa'i. Walidukhuli madinata, dan karena masuk kota
Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kota Madinah juga sunnah untuk mandi. Ini hal-hal yang sunnah untuk mandi yang harus kita ketahui bersama. Faslon, pembahasan lagi teman-teman semuanya. Wal mashul khuffaini, dan mengusap muzah jaizun. Khuffain adalah dua muzah ya. Jaizun adalah sunnah. Khuf itu adalah seperti halnya kaos kaki yang terbuat dari kulit. Zaman dahulu kulit, sekarang ada kulit sintetis ya, terbuat dari kulit. Kemudian ada resletingnya teman-teman semuanya. Ketika dipakai di musim dingin, di Arab sana ada namanya musim dingin. Kita tidak ada namanya musim dingin, musim hujan kita pakai musim hujan. Tidak terlalu dingin di Indonesia, kecuali di beberapa daerah mungkin seperti Bandung, beberapa daerah lah, Magelang yang bagian puncak misalkan, itu dingin banget. Jadi bisa kita pakai muzah tersebut. Sekali lagi, muzah itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit yang begitu tebal sehingga kaki kita itu terhalang dari udara dingin. Sehingga kalau seperti itu wudunya adalah dengan mengusap bawah dari muzah tersebut. Tidak perlu harus mengenai kulitnya. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Kaki kita nggak perlu harus dicopot muzahnya, kemudian kakinya kena air, tidak perlu. Jadi harus kita ketahui itu muzah. Bisalah satu syarat itu dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Ayyabtadi'a, pertama memulai lubsuhuma, memakai dua muzah. Lubson, labisa memakai, lubson memakai, huma keduanya. Ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya suci. Toharoh adalah kesucian. Setelah sempurnanya kesucian. Jadi teman-teman semuanya, memakai muzah ini setelah kita wudu, jangan sebelum wudu. Seperti itu. Muzah jarang kita temui di Indonesia ada yang menjual muzah, karena memang di Indonesia tidak membutuhkan, karena di Indonesia tidak ada musim dingin ya, sehingga kita tidak membutuhkan yang namanya syal, jaket yang tebal banget. Paling jaket yang tipis-tipis seperti ini, tipis-tipis seperti ini nggak ada gunanya kalau musim dingin di sana, di Mesir, di Arab Saudi, atau apalagi kalau misalkan di Eropa yang ada saljunya, itu dinginnya luar biasa. Maka harus tebal jaketnya. Kalau tipis-tipis seperti ini tidak ada gunanya di sana. Ini harus ketahui bersama. Wa ayakuna, dan syarat yang kedua, wa ayakuna, dan syaratnya adalah jika muzah tersebut satira ini menutupi, limahalli ghuslil fardi, tempat mandi wajib. Minal qadamaini, dari kedua kaki. Kuratul qadam, qadam adalah kaki, sepak bola. Qadamaini dua kaki. Syarat yang kedua, muzah tersebut harus menutupi tempat wudu, tempat dibasuhnya kaki kita.
Kaki kalau wudhu itu dibasuhnya itu sampai mata kaki ya, betul ya teman-teman semuanya ya. Maka itu muzahnya sudah menutupi kedua mata kaki. Itu sudah syaratnya yang kedua. Kemudian wa ayyakuna, jika keduanya wa ayyakuna, dan jika keduanya mimma yumkinu, terbuat dari barang yumkinu yang memungkinkan, amkana yumkinu memungkinkan, tatabu'il masyi berjalan. Jadi keduanya terbuat dari bahan-bahan yang bisa untuk berjalan, artinya bukan terbuat dari kayak sepatu gitu, tidak ya, tapi memang dari kulit, memungkinkan kita bisa buat jalan. Sepatu kan bisa Pak, tapi beda bahannya ya, sepatu itu berbeda. Sepatu juga ada yang terbuat dari kulit juga, bisa enggak disebut sebagai muzah? Bisa, tapi biasanya muzah itu dipakai di tempat-tempat di rumah misalkan ya, yang tidak ada najisnya misalkan, sehingga aman kita dari najis. Kalau sepatu kan biasanya nginjek tanah ya, kena najis dan lain sebagainya. Kemudian alaihi wa yamsahu, dan mengusap, wayamsahu dan mengusap, al-muqimu orang yang muqim atau tidak bepergian. Orang yang muqim tidak bepergian mengusap muzah yauman, satu hari, walailatan dan satu malam, sehari semalam, 24 jam saja. Boleh memakai muzah selama 24 jam saja untuk seorang yang tidak bepergian atau di rumah. Ini kawan-kawan semuanya. Jadi dimulai dari sebelum subuh dia wudhu memakai muzah. Setelah subuh itu dia kan sholat nih, pakai terus, dia ke kuliah pakai, duhuran dia masih pakai muzah, wudhunya cukup mengusap bawahnya muzah saja. Paham teman-teman semuanya? Jadi nggak perlu harus kita basahi kaki kita ketika saat wudhu, nggak perlu harus kita copot. Sampai berapa jam? Sampai 24 jam, sampai subuh lagi, kalau memang kita di rumah tidak bepergian. Kalau memang bepergian ya, khufa ini ya, wal musafiru, dan untuk orang yang bepergian salah satu ayamen 3 hari. Bilayalihinna, beserta malam-malamnya. Lailun layali, jamaknya lailun layali. Sudah. Untuk orang musafir 3 hari diperbolehkan untuk mengusap muzah selama 3 hari, tidak perlu dicopot-copot. Kalau memang untuk orang musafir 3 hari. Kalau untuk mukim 1 hari 1 malam saja. Setelah itu dibuka lagi, wudhu lagi seperti halnya wudhu biasa. Habis itu dipakai lagi selama 24 jam lagi. Sampai di sini paham teman-teman semuanya ya? Perbedaan antara orang yang mukim ataupun orang yang al-musafir. Kemudian wabtida'ul muddati min hin, dan dimulainya masa, bada'a yabda'u ibtida, mulai, al-muddah masa, min hini yahdusu,
saat hadas ba'dal lubsil khuffaini, setelah memakai dua muzah. Ba'da lubsil khuffaini, setelah memakai dua muzah tersebut. Fa'in masaha, jika seorang mengusap fil hadori, di masa tidak bepergian atau di rumah, ya sudah. Summa safaro, kemudian dia bepergian. Au masaha, atau dia mengusap. Fis safari, dalam bepergian. Summa aqama, kemudian tinggal di sana maksudnya, bukan tinggal meninggal ya. Atamma, menyempurnakan. Mashul muqimi, mengusapnya orang mukim. Nih, kalau memang dia itu waktu pertama kali itu mengusap di waktu masih di rumah, kemudian bepergian dia, maka boleh 3 hari. Adapun orang yang bepergian sampai di rumah, maka langsung bisa dicopot, seperti halnya dia itu tidak bepergian. Intinya seperti itu. Kalau bepergian tadi berapa hari teman-teman semuanya? 3 hari. Kalau tidak bepergian 1 hari. Kita lanjutkan sampai akhir al-ghusl. Wa yubtilu al-mashu, dan batal al-mashu, mengusap. Bisalah sati asya, karena 3 perkara. Pertama, bikhal'ihima, karena dicopot keduanya, karena dia mencopot 2 muzah tersebut. Wangqidaul muddati, dan berakhirnya masa. Wangqidaul muddati, dan berakhirnya masa. Wa ma yujabu al-ghuslu, dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, ini adalah hal-hal yang membatalkan untuk mengusap muzah. Di antaranya adalah yang membatalkan mandi. Misalkan dia haid tiba-tiba ya, maka dia harus melepas muzah tersebut. Atau dia jinabat, misalkan habis berhubungan dengan istrinya, misalkan, ini maka wajib untuk dicopot. Terima kasih, sudah berakhir kajian kita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.